Macam orang nak cari tahu Riau, dia nak belajar sejarah nih, tentang Riau nih. Ternyata di Google Map Riau itu di Pekanbaru. Ke sana dia, mana sejarah Riau? Tak ada. Identitinya tak Sama ada. tak dengan kasus yang di Eropa tadi? Sama. Jadi kita mau ke India ternyata ke sini, bukan. Nah, itulah kenapa kita harus menghormati cara berpikir orang-orang dulu lebih dewasa. Salah satunya Muhammad Atta. Nah, akhirnya penamaan Indonesia ini diikrarkan secara simbolik di Sumpah Pemuda. Kau ingat tak? Pada 1928 kan 22 tadi kan? 22. Nah, 1928 kan kita akhirnya tahu di Sumpah Pemuda bahwa berbangsa itu berbangsa Indonesia. Itu nama Indonesia dijadikan sebagai simbol resmi perjuangan pemuda-pemuda Indonesia tanah air untuk mengubah namanya menjadi Indonesia. Eropa itu kan menyebut kita nih bukan hanya Hindia Belanda loh. Ada lagi Hindia Portugis, Hindia Spanyol. Dulu nih kan para penjelajah tuh kan pertama kan nak cari India tersesat, jumpanya Amerika. Arahnya memang kita bukan India. Iya. Nah, kita adalah Nusantara yang memang sekarang dikasih nama Indonesia untuk membedakan kita dengan India supaya masyarakat dunia tidak sesat lagi seperti yang katakan Bang Aib. Kalau kita bikin video Riau Asitasi kemarin tuh, ternyata Bang, yang support kita atau yang dukung kita tuh banyak rupanya Bang. Alhamdulillah memang Yang pro maksudnya? Yang pro sama kita tuh banyak. Yang kontra tuh sebenarnya sedikit. Orang-orang itu macam tak tahu sebelum di dunia ini ada Indonesia, kita tuh pernah hampir jadi kayak orang India. Apa maksudnya dibilang India itu asli? Itu maksudnya cerita gimana sih Bang? Mirul bingung. Ini pertanyaan unik dari anak-anak Gen Z sekarang kan yang. Jadi kisah penamaan Indonesia di dunia ini pada tahun 1800-an dulu. Nama Indonesia itu di abad 19, 1800-an itu baru ditemukan. Nah, jadi permasalahannya begini. Di Eropa itu, di sana tuh orang sulit membedakan India sama Hindia. India sama Hindia. Oh, ada hanya ya. Salah satu ilmuwan Inggris disiplin di bidang etnolog namanya tuh George Windsor Earl. Salah satu etnolog Inggris itu sampai membuat sebuah jurnal lah untuk membedakan penyebutan antara India sama Hindia kita nih. Nah, pada tahun 1800-an itu. Nah, dia coba mengusulkan pada waktu itu kan lewat satu jurnal itu diterbitkan pada tahun 1850 di Singapura. 1950 di Singapura. Di Singapura. Ilmuwan-ilmuwan Inggris dan Belanda itu pertemuannya di Singapura. Dan itulah yang memang menjadi kiblat daripada orang-orang Eropa membedakan daerah kita Asia nih. Jadi di situ dia mengusulkan dua nama tentang penamaan ini. Untuk wilayah kita nih ada dua nama, salah satunya Indonesia yang artinya Kepulauan India Belanda. Kepulauan India Belanda yaitu Indonesia atau Kepulauan India Belanda atau India Timur. Nah, yang kedua dia menyebutnya Melayunesia. Kepulauan Melayu. Melayu. Jadi dia kasih dua pilihan pada waktu itu. Nah, uniknya dia kan ada murid namanya James Richard Logan. Nah, yang terkenal ini jadinya James Richard Logan ini. Jadi dia mengambil usulan dari gurunya tadi, memodifikasi sedikit Indonesia itu menjadi Indonesia. Tadi kan Indonesia menjadi Indonesia, Indo. Jadi kalau pakai kosakata Inggris itu kan campuran, bangsa campuran. Indonesia, bangsa campuran. Nah, itu jadi dia selalu membuat nama Indonesia itu akrab di dalam setiap tulisan dan jurnal-jurnalnya dia pada waktu itu. Nah, akhirnya kosakata ini jadi populer di Eropa. Akhirnya semua para ilmuwan-ilmuwan Eropa sepakat dengan penamaan kita ini adalah Indonesia untuk membedakan kita dengan India. Jadi biar tidak terbalik orang Eropa, itu kalau penyebutan untuk daerah kita itu Indonesia pada tahun 1850 itu sudah mulai namanya Indonesia untuk membedakan kita dengan India. Nah, disitulah yang kau tanya tadi bahwa kita tuh bukan India yang asli. Nah, dari kosakata Indonesia tadi. Indonesia jadi Indonesia kan. Ini yang paling penting nih, Pak. Akhirnya pemuda-pemuda India Belanda atau kita sebut pemuda Indonesia dulu yang sekolah di Eropa menggunakan nama Indonesia sebagai nama perhimpunannya pada 1922. Muhammad Hatta. Bapak bangsa kita itu. Yoi. Dia kan sekolah di sana kan. Nah, jadi dia mengganti perhimpunan pemuda-pemuda Hindia Belanda itu dengan namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, semenjak saat itu nama itu akrab di kalangan-kalangan pemuda-pemuda pejuang ini. Terutama yang di Eropa juga ya semua yang dibawa ya. oleh Muhammad Atta tadi. Dan akhirnya menyebarlah sampai ke negeri kita. Banyak nama-nama di negeri kita itu menggunakan nama Indonesia karena dibawa daripada berita daripada pejuang-pejuang kita yang ada di sana. Nah, tapi kita berbesar hati ya kalau nggak dibilang India yang asli. Iya. Mirul pikir gini Bang, kita ini sempat dibilang bukan India yang asli karena mungkin ada banyak orang India yang tinggal di Indonesia. Bukan. Macam sejarah Masjid Agung Al-Hikmah tuh Bang. Kalau dulu kan asalnya namanya Masjid Keling. Masjid karena Keling. kan komunitas orang-orang Keling. Yang Mirul dengar tuh sholat di sini kayak orang-orang Bangla, orang-orang India atau orang-orang mana yang sholat di sini, orang sebutnya Masjid Keling. Habis selesai zaman dolar kan, orang-orang Keling ini pindah ke Medan, pindah ke Singapura apa segala macam. Yang tersisa di Tanjung Pinang masih ada beberapa keluarganya. Masjid Kampung Keling kalau tak salah. Masjid Kampung Keling. Awalnya memang Masjid Keling. Habis itu kan dipugar, dibikin besar,
naik grade jadi masjid raya. Jadi Masjid Raya Al-Hikmah. Sekarang sudah naik lagi speknya untuk kota. Iya, kalau Keluar tidak lagi jadi kalau Masjid tidak salah Agung. ya, kalau tidak salah Mirul itu gara-gara peraturan 3 menteri ya. Peraturan 3 menteri yang memangkarkan bahwasanya untuk kabupaten dan kota namanya kalau untuk masjid besar itu di Masjid Agung. Eropa itu kan menyebut kita nih bukan hanya Hindia Belanda loh. Ada lagi Hindia Portugis, Hindia Spanyol. Dulu nih kan para penjelajah tuh kan pertama kan nak cari India tersesat, jumpanya Amerika, ya kan? Nak cari lagi Nusantara, tersesat, jumpanya India. Tuh, sampai di sini barulah ini tempat nama. pusat-pusat rempah tuh segala Iya, macam dikatakan. kan. Barulah dia paham. Dari situlah mungkin ada korelasi kenapa dibilang India yang tak asli. Ya, ini sempat disebut ini India. Oh, ini India nih, padahal ini Indonesia gitu. Tapi kau lihat, apa tuh? founding father kita setuju kan dengan penamaan baru itu? Setuju Tidak ada tuh. masalah. Tidak ada masalah. Walaupun kita tak asli, kalau memang tidak ada identiti keindiaan kita di sini. Ya udah, tidak identiti apa-apa. kita ini kan Nusantara, karakter Nusantara. aslinya. Iya. Nah, makanya kita dikasih nama Indonesia. Kita tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Awalnya kita bersebut nama India pun ya Ada ternyata pejuang-pejuang kita nenek moyang kita pada itu sakit ada, hati. tidak Sumpah ada. Pemuda Tidak dikasih ada. nama Indonesia. Justru dia orang ya udah ganti aja. Nah, itu makanya dari belajar dengan ilmuwan dunia, pejuang bangsa kita, mereka dewasa dalam menyikapi memang bukti sejarahnya memang kita bukan India. Iya. Nah, kita adalah Nusantara yang memang sekarang dikasih nama Indonesia untuk membedakan kita dengan India supaya masyarakat dunia Iya. tidak sesat lagi seperti yang katakan Bang Aib. Oh. Nak cerita ke India dia pergi ke Spanyol itu kisah Columbus. Columbus. Nah, itu dia Wah. ceritanya. Jadi tak sesat lagi. Jadi Jadi tak orang sesat Eropa. Nah, bukan kita. Oke lah, kita hari ini kita bisa bedakan kita asli atau tidak kita. Tapi orang di luar sana, Macam orang nak cari tahu Riau, dia nak belajar sejarah nih, tentang Riau nih. Ternyata di Google Map Riau itu di Pekanbaru. Ke sana dia, mana sejarah Riau? Tak ada. Identitinya tak sama ada. tak dengan kasus yang di Eropa tadi. Sama. Jadi Nah. kita mau ke India ternyata ke sini, oh bukan. Nah, itulah kenapa kita harus menghormati cara berpikir orang-orang dulu lebih dewasa, bukan kayak anak-anak. Hanya gara-gara dirubah sedikit kita berkecamuk gini. Oh, aku bener enggak gitu. Padahal- Walaupun kita lama ikut Belanda pada waktu itu, saat dikasih nama Indonesia, kita enggak langsung tersinggung kayak adik generasi-generasi Gen Z ke depan. Iya. Oke, hari ini kita tahu generasi Gen Z kita ke depan. Jadi Nanti tujuan kita membedakan asli apa tidak asli masalah penempatan supaya anak-anak cucu kita 40 tahun ke depan tidak bergaduh lagi pasal yang kayak begini. Suruh ganti nama itu ya kita tetap berpikir oh betul kita tidak ada identiti. Iya. Pun kalau kita ngotot tidak mau pakai nama itu sebenarnya tidak apa-apa, cuman Tidak kasihan ke apa-apa. anak-anak nanti. Iya, nah akhirnya kita nih Heeh. tidak bergaduh kan dengan India Tidak bergaduh. pasal nama India. Tidak. Nggak ada, kita fair. Kalau Kita memang fair. tidak ada identiti keindiaan kita, Ya udah. Kita di sini kan dewasa. Ya. Dalam menyikapi maksud dan makna sejarah. Masalah asli tak asli tadi tuh ya kenapa Iyalah. kita sempat dibilang Hindia yang tak asli terus Nah. kita pas disuruh ganti nama kita ganti nama aja mengusulkan ganti nama namanya Indonesia. Ya udah, yuk. Udah. Toh Nggak kita masalah. juga berpikir kalau kita pakai nama India ini berat nih, kita tidak ada identiti soal India di sini nih. Apa kita nggak 40 tahun ke depan dia IJM anak cucu kita? Iya. Apa dah tuh? Heeh. Tak ada India, cuma hari-hari nonton filem India lagak macam orang India. Heeh. Tak ada sarukan pun, mentah-mentah banyak perata, bukan berarti kita jadi India yang asli. Heeh, Kan tak betul. gitu. Kalau kita nak tengok lah ya kan warisan India. Heeh. Jadi kita ni sebenarnya ada juga nih bau-bau India. Apa tuh? Tapi kalau kau tengok warisan India yang dekat, contohlah teh tarik, prata, Prata, capati, Capati. roti canai, Roti apalah canai. segala macam India. itu kan India. India kan. Tapi Bang, Apa? ngomong-ngomong Prata nih. Hmm. Prata Kang Santri nih yang dekat kantin Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang ini. Hmm. Pak, mak Prata dia sedap Bang. Belum mak. Dia Itu. dia ternyata Bang. Nah, Dia buka kantin ini untuk jemaah-jemaah atau orang-orang yang pengen singgah untuk makan. Yang ke Bulu. Dia buka sebelum subuh. sebelum subuh lah buka. Sebelum subuh dia ada buka. Dah tu dia tutup dia tu sampai habis-habisan. Tak cuma Prata Bang. Terus? Teh tarik dia ni. Belum mak. Teh tarik Bang Raja. Jangan kau minum pula. Oh, iya, iya. Aku nak bagi tunjuk. Aku nak bagi tunjuk teh tarik Bang Raja. Sih. Teh tarik Bang Raja ni selain berlemak Bang, dia mungkin sama dengan teh tarik yang lain. Cuman Bang, yang bikin dia membedakan tu kenapa lah asal minum sini Aku belum tahu. apa tu? Kenapa dibikin ini sedap? Ah. Hari-hari diazankan. Iya tak iya pula sedap dia bikin pun pakai bismillah selawat kan. Sedap juga nak minum ni. Tidak aku nak bagi tahu Bang UKK Tahu dah pula nak dia kita nak seru. kita nak serut tadi masa aku gini abang sambut. Dia tak bisa ngambil.